Pujangga Jawa, Raden Ronggowarsito, begitu identik dengan sebuah zaman yang dikatakan edan atau gemblung. Sebuah zaman yang disinggungnya dalam karya seratnya yang terkemuka, yakni serat Kolotido. Sebagai seorang pujangga yang cukup produktif dan banyak melahirkan karya-karya yang memiliki rasa kebatinan begitu mendalam, tentu saja Ronggowarsito bukanlah orang sembarangan. Sampai-sampai dikatakan Raden Ronggowarsito adalah sosok yang mampu melihat masa depan, weruh sadurunge winara. Bahkan kematiannya pun menjadi misteri besar, mengingat Raden Ronggowarsito ibarat berpamitan dan menuliskan sendiri waktu wafatnya secara tepat dalam serat Sabdo Jati. Sekilas perjalanan hidupnya kami sajikan dalam video berikut ini. Raden Ngabei Ronggowarsito yang memiliki nama asli Bagus Burhan, lahir di kampung Yosotipuran, Surakarta pada hari Senin 15 Maret 1802. Ronggowarsito merupakan putra pasangan Sutiro Dimejo dan Nyai Ageng Pajang Sworo yang lahir semasa pemerintahan Sri Susunan Pakubuwono keempat. Bila dirunut dari terah ayah, Ronggowarsito masih dianggap keturunan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Dari Brawijaya lahirlah Andayaningrat. Dari Andayaningrat lahirlah Kepu Kenongo. Dari Kepu Kenongo lahir Hadiwijoyo. Dari Hadiwijoyo lahir Pangeran Benowo. Dari Pangeran Benowo lahir Panembahan Raden. Dari Panembahan Raden lahir Pangeran Wiromenggolo II. Dari Wiromenggolo lahir Pangeran Serang. Dari Pangeran Serang lahir Pangeran Adipati Danupo. Dari Danupo lahir Tumenggung Padmonagoro yang dikenal dengan Yosotipuro I. Kemudian lahir Yosotipuro II atau Ronggowarsito I. Dari Ronggowarsito I lahir Surodiro Dimejo atau Ronggowarsito II yang merupakan ayah dari Bagus Burhan. Dengan demikian, penggubah serat Kolotido adalah Ronggowarsito ketiga. Dari terah ibu, Ronggowarsito merupakan keturunan pujangga Pajang bernama Pangeran Tumenggung Sujonopuro. Dari Sujonopuro lahir Raden Tumenggung Wongsoboyo. Dari Wongsoboyo lahir Kiai Ageng Wonoboyo. Dari Ageng Wonoboyo lahir Ki Ageng Noyomenggolo. Dari Noyomenggolo lahir Ngabei Surodirjo I alias Kiai Ageng Noyotaruno. Dari Noyotaruno lahir Surodirjo Gantang. Dari Surodirjo Gantang lahir Nyai Ageng Pajang Sworo yang merupakan ibu dari Ronggowarsito. Tidak heran bila Ronggowarsito mewarisi bakat Sujonopuro sebagai pujangga tersohor. Dalam kesusastraan, Ronggowarsito juga dianggap mewarisi bakat kakeknya Yosotipuro I. Menyadari bahwa Ronggowarsito bakal menjadi pujangga, Yosotipuro mengasuh cucunya itu. Namun sesudah berusia 4 tahun, Ronggowarsito diserahkan oleh Yosotipuro kepada Tanujoyo. Melalui Tanujoyo, Ronggowarsito diasuhnya selama 8 tahun. Semasa dalam asuhan Tanujoyo tersebut, Ronggowarsito justru suka berjudi sabung jago. Akibat dari kesukaannya itu, Ronggowarsito pernah kehilangan kudanya yang digunakan untuk taruhan di arena sabung jago. Ketika berusia 11 tahun, tepatnya 1813, Ronggowarsito meninggalkan Surakarta untuk belajar ilmu agama pada Kiai Imam Besari di Pondok Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Awal belajar pada Imam Besari, Ronggowarsito tidak menunjukkan prestasinya, dikarenakan Ronggowarsito tidak pernah mempelajari ilmu yang diberikan gurunya. Pernah suatu kali Ronggowarsito menunjukkan ilmu kadigdayannya kepada seluruh santri yang mengakibatkan Imam Besari kemudian mengusirnya.
Ronggowarsito menginap di rumah Kasan Ngali. Sepeninggal Ronggowarsito, Tegalsari dilanda huru-hara. Desa itu dilanda kerusuhan, pencurian, hingga gagal panen. Berkat saran Kasan Ngali, Ronggowarsito bersedia kembali ke pondok. Namun sesudah tinggal di pondok, Ronggowarsito tetap tidak mau belajar. Akibatnya, Kiai Imam Besari menjadi marah besar. Sejak kemarahan Imam Besari itu, Ronggowarsito berubah menjadi santri yang suka belajar dan taat pada gurunya. Ronggowarsito menjadi suka berpuasa dan bertirakat. Hingga suatu saat, Kiai Imam Besari memerintahkan Ronggowarsito untuk menjalankan tirakat di Gedung Watu selama 40 hari 40 malam. Selama menjalankan tirakatnya itu, Ronggowarsito hanya menyantap sebutir pisang batu dalam sehari semalam. Usai menjalankan tirakat itu, terjadi perubahan besar di dalam diri Ronggowarsito, hingga ia menjadi anak yang pandai. Karena melampaui kepandaian santri-santri lainnya, Imam Besari mengangkat Ronggowarsito sebagai badal, terutama ketika Kiai Imam Besari sedang berhalangan. Dianggap telah mendapat pembekalan ilmu yang cukup dari pondok pesantren Gebang Tinatar, Kiai Imam Besari meminta Ronggowarsito untuk kembali ke Surakarta. Sesudah di Surakarta, Ronggowarsito berguru pada Panembahan Buminoto. Dari Buminoto inilah Ronggowarsito mendapat sejumlah ilmu jaya kawijayan dan kanuragan. Sebagai orang yang tidak pernah puas dengan satu atau dua jenis ilmu pengetahuan, Ronggowarsito mengembara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari banyak guru. Selain kepada Pangeran Wijil di Katilangu, Ronggowarsito berguru pada Kiai Tunggul Wulung di Ngatiluwe, Ki Ajar Wirakonto, Ki Ajar Rogo Jambi, dan Ki Ajar Sidolaku di Tabanan, Bali. Dari Sidolaku, Ronggowarsito mendapatkan banyak ilmu pengetahuan mengenai penglihatan batin, di antaranya untuk mengetahui banyak kejadian di masa depan. Di samping itu, Ronggowarsito mendapatkan naskah-naskah, semisal Romo Tewo, Bimo Suci, Brotoyudo, Darmo Sarono, dan Aji Pamasa. Pada tanggal 28 Oktober 1818, Ronggowarsito diangkat sebagai Carik Kliwon di Kadipaten Anom hingga mendapatkan gelar Ronggo Pujangga Anom. Ronggowarsito kemudian menjabat sebagai abdi dalam Carik Kepatian dan diberi gelar Mas. Pada tahun 1822, Ronggowarsito menikah dengan Raden Ajeng Gombak yang merupakan putri Adipati Cakraningrat dari Kediri. Sesudah menikah, Ronggowarsito dinaikkan pangkatnya menjadi abdi dalam Panewu Sedoso dengan gelar Raden. 2 tahun pasca Perang Diponegoro, Ronggowarsito diangkat sebagai Panewu Carik Kadipaten Anom dengan gelar Raden Ngabei. Di lingkungan Istana Kasunanan Surakarta, Ronggowarsito banyak bergaul dengan para pegawai Belanda. Itu karena Ronggowarsito dianggap menguasai berbagai ilmu pengetahuan, sehingga para pegawai Belanda menganggapnya sebagai guru mereka. Karena menguasai berbagai ilmu, Ronggowarsito juga pernah ditawari untuk menjadi guru bahasa Jawa di Belanda dengan gaji yang cukup besar. Karena lebih memilih mengabdi pada Kasunanan Surakarta, tawaran menggiurkan dari Belanda itu ditolaknya mentah-mentah. Ronggowarsito menikah lagi dengan Mas Ajeng Pujo Dewoto dan Mas Ajeng Moro Dewoto sesudah Raden Ajeng Gombak meninggal dunia. Selama hidupnya, Ronggowarsito telah menggubah sebanyak kurang lebih 60 judul karya yang dirampungkan selama 47 tahun, yakni dari tahun 1826 hingga 1873. Beberapa judul karya Ronggowarsito meliputi genre dongeng, cerita, lakon wayang, babat salisilah, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, kebatinan, ilmu kasampurnan, falsafah, primbon,
dan ramalan-ramalan. Di antara karya-karya itu adalah Serat Wirid Hidayah Jati, Serat Pamoreng Kaulo Gusti, Serat Sukmo Lelono, Serat Paniti Sastro, Serat Condro Rini, Serat Cayang Boyo, Serat Cempuret, Serat Sabdo Tomo, Serat Sabdo Jati, Serat Wedotomo Piningit, Serat Joko Lodang, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri karya Ronggo Warsito yang pertama adalah Purwakinanti, yakni akhiran kata atau kalimat yang bersambung dengan awalan kata atau kalimat berikutnya memiliki kesamaan bunyi atau aksara, arti kata dan akar kata atau dua kata dasar berubah suaranya. Kedua, Sandiasmo, yakni nama pengarang yang disamarkan atau dirahasiakan dalam berbagai sisipan dalam kalimat atau katra. Ketiga, Condro Sengkolo, yakni angka tahun yang dijelmakan ke dalam kalimat-kalimat selaras dengan persoalan atau tujuan. Dan yang keempat adalah gancaran, yakni prosa berirama yang susunannya sangat indah, bergairah, dan mengasihkan nuansa puitiknya. Sementara yang kelima adalah menjalin nasihat yang berkualitas. Pada 24 Desember 1873, Ronggo Warsito meninggal. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Palar, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Itulah sekilas perjalanan hidup Ronggo Warsito kali ini. Terima kasih telah menonton. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.